Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidanti Sama Saes, tampuk A221-20135. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman pada kulit pada hewan, yaitu yang pertama itu pengertian indera pengecap dan indera penciuman. Pengecap atau gustasi adalah suatu bentuk komoreseptor langsung dan merupakan satu dari 5 indera tradisional. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai berikut. Yang pertama itu bagian dari sistem panca indera manusia. Indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghidup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Fungsi bagian-bagian lidah alat pengecap. Semua papillae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan, membantu mengisap. Proses penciuman dan pengecap. Proses penciuman ini dimulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu yang kemudian diproses oleh sel saraf pembau atau sel olfaktori. Dari sini aroma tersebut akan diteruskan menuju otak untuk diidentifikasi dan kita pun akan langsung mengenali aroma. Struktur lidah dan fungsinya. Ujung dan tepi lidah sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan ujung serta kanan dan kiri tepi atau punggung lidah, pangkal lidah, alat pengecap, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan, membantu mengisap. Bagian B, sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada ikan Pisces. Ikan merupakan vertebrata yang paling rendah derajatnya dibandingkan vertebrata yang lainnya. Ikan merupakan hewan yang memerlukan kemampuan bergerak yang memadai untuk menghindar dari musuh yang menangkap mangsa. Selain itu, ikan dituntut memiliki keseimbangan yang bagus. Oleh karena itu, ikan memiliki perkembangan otak kecil yang lebih baik. Bagian kedua itu ada katak atau amfibi. Sebagai contoh adalah katak. Pada katak yang paling berkembang adalah penglihatannya. Oleh karena itu, bagian otak secara keseluruhan hanya berbentuk memanjang sebab bagian otak kecilnya tidak begitu berkembang. Yang ketiga itu ada reptilia. Bangsa reptil ini umumnya memiliki daya penciuman yang sangat tajam. Oleh sebab itu, bagian otaknya yang merupakan pusat penciumannya lebih berkembang dan bentuknya lebih besar dan memanjang ke arah depan. Bagian ketiga itu burung apes. Burung apes ini merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta melakukan keseimbangan yang bagus terutama saat terbang. Beberapa burung juga memiliki ketajaman penglihatan yang bagus karena itu pusatnya. Mamalia merupakan vertebrata yang memiliki derajat yang tertinggi dan halnya terbukti dari perkembangan otaknya pun dapat jelas terlihat di mana otak kecil dan otak besarnya berkembang dengan baik dan jelasnya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan mamalia. Bagian C itu sistem saraf pada hewan invertebrata. Sistem saraf pada protozoa. Protozoa misalnya amoeba tidak mempunyai susunan saraf tetapi mempunyai kepekaan terhadap rangsang dari luar dan mampu menanggapi rangsang tersebut, misalnya rangsang yang berupa cahaya dan sentuhan. Bagian kedua itu sistem saraf pada Coelurentara. Hidra memiliki sistem saraf difus tersebut. Sistem saraf difus ini karena sel-sel saraf masih tersebar dan saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala, maka jala juga disebut saraf atau jaringan saraf. Bagian ketiga itu sistem saraf pada Echinodermata. Pada bintang laut memiliki sistem saraf sirkular yang terdiri cincin pada yang melingkari kerompong dan cabang-cabang menuju ke setiap lengan. Yang keempat itu sistem saraf pada serangga. Sistem saraf pada serangga ini terdiri sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi berupa sistem saraf tangga tali pada belalang. Sistem saraf pusat tersusun atas kelompok-kelompok badan sel saraf yang disebut ganglia. Yang kelima itu sistem saraf pada cacing. Susunan tersebut pada cacing berupa sistem tangga tali atau planarian termasuk golongan cacing pipi, memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau sistem saraf. Bagian D, pengertian sistem indera.
Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Bagian E, macam-macam sistem indera. Yang pertama itu komoreseptor, mekanoreseptor, protoreseptor. Bagian V, sistem indera pada hewan invertebrata. Yang pertama itu indera atau protozoa. Yang kedua itu indera pada bekicot. Bekicot memiliki dua pasang tentakel, yaitu sepasang tentakel panjang yang di ujungnya terdapat sepasang mata sebagai indera penglihat dan sepasang tentakel pendek yang berfungsi sebagai indera peraba. Bagian ketiga itu indera pada serangga. Serangga memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu sepasang sungut yang berfungsi sebagai alat peraba dan penciuman. Serangga memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal. Bagian D, sistem indera pada hewan vertebrata. Pada dasarnya, sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya, tingkat dan perkembangannya. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.